Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kristi Monita Nur Arifah. Di video kali ini aku mau ceritain tentang ya seperti yang ada di judul My Acne Story. Acne tuh nggak tahu itu bacanya gimana ya. Ya jadi aku mau ceritain tentang perjalanan muka aku yang berjerawat ini. Nah sekarang aku ini bener-bener bare face, nggak pakai skincare apapun, nggak pakai krim apapun, nggak pakai bedak juga. Ini tadi cuma cuci muka aja. Nah, ini juga masih ada jerawat ini yang masih meradang dan masih ada bekas-bekasnya, tapi cuma tinggal ini aja sih jerawatnya. Yang lain itu cuma tinggal bekas. Oh ya, aku cuma pakai ini gincu. Jadi awal banget aku jerawatan itu waktu aku duduk di bangku SMP, kalau nggak salah di kelas 2 akhir atau di kelas 3 gitu. Awalnya itu jerawat cuma ada di dagu aja nih, di janggut di dagu, cuma ada di dagu aja, tapi nongolnya itu paling cuma 1-2 gitu aja, nggak banyak-banyak enggak. Begitu aku naik di kelas 3 akhir itu kan udah mulai mikir yang namanya ujian, terus mikir mau sekolah di mana, nilainya berapa, nanti ngerjain soalnya gimana. Kebetulan waktu aku kelas 3 SMP itu ujiannya pakai sistem baru, di mana satu kelas itu ada 20 paket yang berbeda. Nah itu awalnya itu di tahunnya aku. Nah itu kan kebayangkan gimana stresnya, sedangkan masih banyak kayak pelajaran yang belum, materi gitu yang belum aku kuasain. Nah karena stres mikir ujiannya itu gimana, akhirnya jerawatnya aku tuh bejibun, mulailah nongol tuh yang namanya di pipi, di jidat gitu, kanan kiri di hidung gitu banyak jerawat. Tapi aku masih kayak karena masih SMP jadi gak bodo amat gitulah ya. Nah awal mulanya tuh dari SMP. Begitu masuk SMA kelas 1, yang namanya jerawat itu udah gak ada sopan santun, dia keluar bondong-bondong sesuka hati dia, nongol dan pergi sesuka hatinya. Di kelas 1 itu udah mulai banyak ya, di kelas 1 SMA jerawatnya udah mulai banyak. Ya gimana lagi anak SMA ya kan, berangkat pulang kalau nggak nebeng temen ya naik angkot. Udah gitu udah di angkot atau naik motor itu kan nggak pakai masker. Di zamanku dulu waktu zamanku SMA tuh nggak ngetren yang namanya masker, jadi naik motor aja nggak pakai masker. Jangankan masker, jaket aja nggak pakai. Udah gitu malam mau tidur nggak cuci muka lagi, langsung aja tidur, kebo emang jerawatnya udah tambah banyak ya. Itu terus bertahan yang namanya jerawat, karena waktu itu aku nggak boleh perawatan sama mamaku ya. Zaman dulu tuh udah ngetren banget tuh yang namanya perawatan di klinik gitu, tapi aku nggak boleh jadi apa daya burik gitu. Pernah juga waktu aku di kelas 2 itu lagi kalau nggak salah itu mau perpisahan kelas 3 pada lulusan, aku tuh colong-colongan tuh aku pergi ke klinik buat perawatan dan hasilnya nihil. Sama aja, tetap aja jerawatnya numbuh gitu, karena aku cuma beli krimnya aja nggak konsultasi. Terus sampai kelas 2 sampai aku naik kelas 3. Nah di kelas 3 ini kebetulan banget nih ya, aku tuh masuknya IPA. Ya ampun, bisa dibayangin kan IPA hitung-hitungan terus gitu. Ini pala nih ya, yang namanya pala ini udah stres banget. Gara-gara itu jadi pelajaran hitung-hitungan terus sekali ketemu matematika 4 jam dong. Lanjut lagi kimia atau fisika, aduh jeblok gitu padu. Jadi SMA itu masa-masa yang gila, muka aku tuh jerawat gede-gede di mana-mana gitu. Nah zaman aku SMA bener-bener deh, selama aku kelas 1 sampai kelas 3 SMA gak pernah lepas dari yang namanya jerawat itu selalu menempel di muka aku. Terus lanjut lagi, gak langsung kuliah, aku kerja dulu, kerja di pabrik itu aku di bagian produksi kayak buat aksesoris gitu. Nah tempatnya itu ya karena buat aksesoris, aku di bagian produksinya tuh berdebu kotor gitu ya. Dan ya lagi-lagi jerawat semakin banyak karena aku kadang itu kalau lembur itu sampai jam 9 malam. Nah sedangkan pulang nggak cuci muka, nggak apa, paling cuci muka pakai air doang, udah gitu tidur kan, jadinya tambah banyak jerawatnya ya kan. Jadi tuh bener-bener udah nggak mikir bodoh udah nggak mikir, udah tuh jerawat udah capek banget. Aku udah pernah perawatan di Larissa. Aku perawatan di Larissa tuh udah
udah sempet tuh mendingan, cuma karena aku males males kesananya lagi, gak dilanjutin. Jadi udahlah pakai yang udah aja deh, beli yang murah-murah aja gitu. Terus waktu itu tuh lagi ngetren yang namanya temulawak. Jangan salah, aku juga pernah pakai temulawak loh. Pakai temulawak, temenku kebanyakan pakai temulawak karena mukanya pada bagus-bagus banget gitu, yang jerawatan jadi sembuh. Kan aku kepengen ya, karena aku punya muka yang berjerawat. Terus akhirnya aku beli temulawak. Baru pakai seminggu, jerawat tambah parah. Akhirnya sudah hempaskan, aku nyerah dengan yang namanya temulawak. Setelah itu aku nggak pakai lagi yang namanya skincare, udah masuk bodoh. Terus pas kerja itu, karena aku waktu SMA tuh pernah searching-searchingan di Facebook apa di Instagram. Itu zaman aku SMA, udah zaman Instagram apa belum aku lupa. Intinya waktu itu aku nemu produk Jafra. Cuma karena masih SMA, Jafra itu kan harganya lumayan ya. Jadi karena waktu aku masih SMA, aku nggak pakai tuh, nggak berani beli. Aku masih cari yang lain. Nah waktu kerja, aku inget ada produk Jafra. Jadi aku searching tuh, aku nggak coba produknya dulu, aku langsung jadi konsultan waktu itu. Nah jadi sambil jualan aku juga pakai si Jafra, dan alhamdulillahnya mukanya bagus, jadi bersih. Dan si masker itu aku beli 1 kali itu sampai 1 tahun lebih. Itu aku pakainya juga rame-rame, nggak cuma sendirian. Kadang di rumah kakak, mama gitu juga kadang pakai. Nah pada saat pakai si masker itu tuh alhamdulillah muka aku jadi bersih. Padahal ya pada saat itu tuh aku cuma pakai masker sama scrubnya aja. Nah terus berhubung waktu itu aku cuma kerja 2 tahun, dan waktu itu aku keluar kerja, gak ada penghasilan, gak bisa lagi itu beli produk Jafra. Jadinya yaudah biarin aja nih muka kayak gini aja. Sampai aku tuh cuma pakai produk kayak Viva, terus apa deh segala macam yang kayak gitu. Dan muka aku tuh pernah sampai separah ini. Itu bener-bener kayak aku tuh udah ya ampun kok gini sih, ini gimana gitu. Tapi karena ya memang gak kerja, gak ada penghasilan, yaudah deh bodo amat deh gitu aja, biarlah mau dikatain apa juga gitu. Terus aku kerja lagi di kayak distributor kesehatan gitu. Nah waktu di distributor kesehatan ini aku sempat pakai Romandout. Ya gitu deh hasilnya, tapi tetap karena hormon aku yang setiap kali mau datang bulan itu pasti berjerawat, jadi ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Nah akhirnya aku keluar lagi tuh dari distributor itu, dan kemarin ini aku kerja di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah aku inget temanku kayak jualan produk apa gitu, aku namanya lupa. Terus aku tanya sama temanku, kamu masih pakai ini nggak gitu? Dia bilang enggak, aku sekarang udah pakai Bright Skin. Nah ini tadi itu aku cuma kayak tanya-tanya, oh Bright Skin apa sih itu, aku kan nggak tahu. Nah terus suatu hari tuh aku lagi ngobrol sama mamaku liatin aku, terus bilang, mukamu jelek banget sih gitu. Aku kalau mamaku udah bilang mukamu jelek banget, itu pasti aku gimana caranya aku harus sembuh dari jerawat, gimana caranya muka aku bersih lagi, itu pasti kayak gitu. Akhirnya aku inget tuh, oh ya temanku waktu itu bilang Bright Skin gitu kan. Jadi itu aku dikasih tahu nama Instagramnya sama temanku, aku cari-cari tuh Instagramnya. Terus di situ kan ada kayak kontaknya gitu. Nah aku hubungin kontaknya, konsultasi, dan aku tuh gak langsung beli. Aku bilang seminggu lagi ya kak. Nah seminggu kemudian aku beli, aku coba tuh produknya. Kayak dari awal tuh kayak oh ya gini gitu. Nah seminggu kemudian tuh aku langsung kayak, loh muka aku kok udah kayaknya udah mendingan deh, udah nggak kucel, udah nggak dekil gitu, udah mendingan. Cuma jerawatnya juga apa agak, dia tuh nggak sebrutal tadinya tuh yang nongol duing gitu. Nah jadi terkontrol gitu, walaupun mau dapet, biarpun jerawatan tuh datangnya nggak regudugan gitu, masih kayak 1-2 gitu. Nah ini juga ini karena ulah-ulah tangan usil aku yang dicubit-cubit itu, akhirnya jadi kayak gini. Dan ini alhamdulillah setelah 1 bulan lebih pemakaian Bright Skin, mukanya jadi kayak gini. Jadi di video selanjutnya aku bakalan review produk Bright Skin apa aja yang aku pakai pagi maupun malam. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang kepengen tahu produk apa sih yang bisa buat muka aku jerawatnya itu udah mendingan, jangan lupa tonton video selanjutnya. Nanti aku bakal review produk apa aja yang aku pakai dan apa aja manfaatnya. Nanti aku bakal review di video selanjutnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat.
Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.